Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Alwi dari kelas S6D. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan proposal saya yang sudah saya buat dengan nama Sloop. Oke, langsung saja. Nah, ini ada Sloop yaitu card hanger yang wadah untuk menampung banyak kartu identitas dalam satu tempat. Wadah ini saya buat agar bisa menyimpan kartu dalam jumlah 5 ya. Karena yang rata-rata di pasaran saat ini kan kebanyakan itu 3. Dan ini saya buat berbeda dari yang lainnya. Saya buat lebih banyak lagi yaitu 5 kartu. Di sini saya ada visi misi. Saya memiliki visi yaitu menjadikan pelopor Cartagena Sloop yang dapat menampung banyak kartu dan dikenal oleh masyarakat banyak. Tentunya dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada kompetitor yang ada saat ini. Kemudian saya juga punya misi yaitu membuat produk Cartagena dapat unggul di kalangan masyarakat. Kemudian menciptakan target pasar yang luas dan menjual produknya ke semua kalangan. Kemudian juga saya meningkatkan kualitas produksi agar tetap terjaga eksistensinya di pasaran nasional. Jadi kualitasnya tidak menurun walaupun penjualannya kita banyak, tetap menjaga kualitas. Seperti itu. Kemudian kita juga ada konsisten dalam menjaga mutu produk dan desain yang menarik setiap perakitannya. Nah, kemudian deskripsinya, Sloop merupakan produk yang berbeda dari yang lainnya. Jadi Sloop ini memiliki makna sekali masuk tapi bisa sampai 5 kartu seperti itu, dan dilengkapi dengan tali juga yang buat dikalungkan di leher, jadi tetap enteng ya dipakai karena bahan dari selup ini termasuk yang ringan, jadi tidak memberatkan pemakainya. Kemudian dari strategi pemasarannya pun kita dari segi segmentasi kita mengincar di wilayah kota yang banyak kantor, kemudian sekolah dan juga kampus. Kemudian untuk demografinya kita targetkan untuk pelajar, mahasiswa dan pegawai kantor gitu kan. Dan orang-orang yang mau praktis membawa kartu-kartunya gitu. Jadi tidak perlu ribet lah. Tidak perlu mengeluarkan dompet dari dalam tas seperti itu. Kemudian psikografi ini orang-orang yang memerlukan card changer karena tuntutan pekerjaan. Seperti mereka yang kerjanya yang di zaman corona ini mengurangi cashless ya. Jadi mereka dari perusahaan diwajibkan untuk kalau bisa memakai kartu dalam berbelanja itu agar tidak bersentuhan langsung dengan orang lain gitu di zaman corona seperti ini. Kemudian dari targetnya sendiri, saya menargetkan dari orang kantoran, pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang yang kegiatannya memerlukan kartu identitas sebagai tanda pengenal. Nah, dari promosi ini, yang pertama-tama saya mulai dari mulut ke mulut, kemudian saya coba dari Instagram, Facebook, Twitter, seperti itu, dan Line kemungkinan juga akan saya pakai untuk mempromosikan produk ini. Jika sudah dari sosial media, dan saya akan mempromosikannya ke e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin kita juga akan bekerja sama dengan toko alat tulis ya atau kantor TK juga agar produksi ini bisa disebarluaskan di pasaran dan orang-orang mudah dalam mencari. Kemudian untuk strategi harga, harga yang cukup terjangkau dari harga 25.000 sampai 35.000 rupiah. Tentunya dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada pesaingnya. Nah, kemudian dari pesaing sendiri udah banyak produk seperti card hanger ini ya yang udah dijual di pasaran, tapi yang ini memang berbeda dari segi kualitas, tapi juga kita dapat menampung banyak sampai 5 kartu dan memang belum ada sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian rencana desain dan pengembangan. Di sini kita terus melakukan perbaikan desain sesuai dengan tren yang sedang tren di saat ini ya, model model yang trans dan kekinian gitu kan, agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian kita juga meningkatkan jumlah produksi dari produksi awal dan juga kita meningkatkan kualitas produksi sesuai dengan masukan-masukan dari pihak lain yang mereka sudah memakai produk kita. Jadi kita menampung aspirasinya, kita menampung saran dan kritiknya, perbaikan untuk uh, produk kita ini.
Nah, kemudian dari analisa keuangan ini sesuai kebutuhan produksi ya. Bahan baku dananya itu 1.286.000 dan biaya penjahit itu 800.000. Nah, ini merupakan biaya hitung-hitungan keuntungan ya. Dari pendapatan penjualan sebesar 3 juta rupiah jika satunya 30.000 dan kita bisa menjual 100 buah. Kemudian untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya marketing itu di total itu sebesar 2.286.600 rupiah. Nah, untuk harga pokok penjualnya, keuntungan yang akan diterima yaitu sebesar 9.134 rupiah per buah. Keuntungannya sebesar segitu. Kemudian untuk laba bersihnya sebesar 713.400 rupiah ya. Jadi dari 100 buah cartridge yang diproduksi dan memperoleh keuntungan sebesar 713.400 rupiah. Nah, kemudian di sini juga ada analisis produksi merupakan bahan-bahan baku ya yang akan dibuat card hanger ini. Yang pertama ada kain, benang, tali, lem, plastik mika, kancing, penjepit, jarum, kertas, pensil, dan itu total semua sebesar Rp1.286.600. Nah, untuk biaya jasa penjahitan itu satu buahnya itu Rp8.000. Jadi dikali 100 buah itu sebesar Rp800.000. Jadi total biaya produksinya sebesar Rp2.086.600. Kemudian proses produksi. Di sini ada desain, memotong bahan, menjahit bahan, penempelan bahan, dan menambah aksesoris. Untuk memotong bahan dan menjahit bahan, kita sudah menggunakan mesin, tidak menggunakan tenaga manusia. Kita hanya pada desain, penempelan bahan, dan menambah aksesoris itu yang kita lakukan manual. Dan uji kelayakannya pun kita lakukan manual agar semua terseleksi ya, yang memang layak untuk dipasarkan dan memang mana yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, ini juga ada sedikit tutorialnya untuk membuat card hanger ini ya, memiliki proses produksi yang mudah dan cepat. Jadi ada 5 step di sini, ada menggambar pola kertas, ada potong kain dan plastik, ada jahit kain dan plastik seperti pola yang telah disediakan, kemudian memberi lubang untuk gantungan kunci dan kancing pada belakang card hanger jadi supaya bisa dikaitkan di leher ya. Seperti itu. Kemudian uji kelayakan, jadi kita mengontrol ulang seperti quality control seperti itu, mengecek jahitannya ada yang robek atau tidak, ada yang cacat atau tidak, ada yang berlubang atau tidak, seperti itu. Nah, kita ada juga rencana pengembangan produksi. Yang pertama yaitu perbaikan desain, kan? Kedua ada peningkatan jumlah produksi, ketiga ada perbaikan kualitas produksi, dan keempat ada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Nah, di sini juga ada rencana aktivitas dan penjadwalan dari bulan 1 sampai bulan ketiga. Ada persiapan program, pengadaan alat, pengadaan bahan, koordinasi seluruh bagian. Dan juga ada pengiriman laporan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.